Persamaan akuntansi. Pengertian persamaan akuntansi adalah prinsip dasar dalam akuntansi yang menunjukkan keseimbangan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Adalah dasar dari semua laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan suatu entitas pada titik tertentu. Persamaannya itu aset sama dengan liabilitas atau kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Persamaan ini mencerminkan bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan diperoleh melalui dua sumber utama, yakni liabilitas, ekuitas. Yang kedua, elemen dalam persamaan akuntansi yang pertama ada aset. Contohnya itu kas, piutang, perlengkapan, peralatan, tanah, dan bangunan. Elemen kedua, liabilitas. Contohnya utang bank, utang usaha, pajak, gaji yang harus dibayar. Yang ketiga, elemennya yaitu ekuitas. Ekuitas terdiri dari modal, laba ditahan, dan juga termasuk prive. Yang ketiga, rumus dasar persamaan akuntansi dan hubungannya. Rumusnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset, semua sumber daya yang dimiliki perusahaan. Liabilitas, kewajiban perusahaan kepada pihak luar. Dan ekuitas, hak pemilik terhadap aset perusahaan. Yang keempat, perubahan pada persamaan akuntansi. Dalam operasional bisnis, persamaan akuntansi selalu dalam keadaan seimbang. Setiap transaksi yang terjadi akan mempengaruhi paling sedikit dua akun, sehingga persamaan akuntansi tetap seimbang. Contoh, investasi pemilik menyetor sebesar 100 juta rupiah, maka berdampak pada dua akun. Yang pertama akun kas, yang kedua akun ekuitas. Akun kas akan bertambah sebanyak 100 juta dan akun ekuitas bertambah sebanyak 100 juta juga. Peran persamaan akuntansi dalam laporan keuangan. Persamaan akuntansi digunakan dalam penyusunan 3 laporan keuangan utama. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada saat tertentu dengan menampilkan aset, liabilitas, dan ekuitas. Persamaan akuntansi dalam neraca, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Yang kedua, di laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan, beban, dan laba bersih dalam periode tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan perubahan ekuitas pemilik selama periode tertentu yang dipengaruhi oleh laba bersih dan investasi pemilik. Kesimpulan, persamaan akuntansi adalah prinsip dasar yang menunjukkan keseimbangan antara aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Setiap transaksi yang dilakukan, perusahaan akan mempengaruhi persamaan akuntansi yang harus tetap seimbang. Persamaan akuntansi digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Pemahaman terhadap persamaan akuntansi sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui dampak setiap transaksi terhadap posisi keuangan mereka. Baik, teman-teman, kita masuk ke contoh soalnya. Kita baca yang pertama. Tuan Hadi mendirikan sebuah perusahaan perorangan pada tanggal 1 Agustus dan menyelesaikan transaksi berikut selama bulan Oktober. Kita baca pertama, di transaksi pertama dibuka rekening perusahaan sebesar 850 juta. Kita catat di sini, saya sudah siapkan dalam bentuk yang mudah dimengerti. Tuan Hadi mendirikan perusahaan perseorangan, itu ada 850 juta, berarti aset di perusahaan bertambah sebanyak 850 juta. Oke, dan modal Hadi itu ekuitas, itu kita juga ekuitas kita bertambah di 850 juta karena berhubungan satu sama lain. Nah, yang kedua, tengok di soal nomor 2, diterima kas dari honor jasa 65.750.000, berarti ada di sana kas bertambah sebanyak 65.750.000 diterima kas ya, karena diterima kas, dan juga berpengaruh pada ekuitas. Selanjutnya
Peralatan aset, peralatan bertambah karena di soal nomor 3 dibeli peralatan. Berarti aset untuk peralatan bertambah sebanyak 100 juta. Dan karena keterangan di sana secara tidak tunai, berarti kredit kita utang bertambah sebanyak 100 juta juga. Utang bertambah sebanyak 100 juta. Selanjutnya soal nomor 4, dikirim tagihan kepada pelanggan atas honor jasa sebesar 7 juta. Berarti dikirim tagihan kepada pelanggan, berarti kita mendapatkan tambahan aset sebanyak 7 juta karena di sana keterangannya piutang. 7 juta pendapatan jasa bertambah ekuitasnya menjadi 7 juta karena berhubungan dengan piutang usaha tadi. Selanjutnya perlengkapan aset soal nomor 5, dibeli perlengkapan kertas, perangko dan itu masuk ke perlengkapan sebanyak 13.750.000 dan kas aset berkurang karena kita membeli perlengkapan. Sedangkan aset kas berkurang sedangkan aset perlengkapan bertambah. Selanjutnya soal nomor 6, dibayar beban kendaraan untuk bulan yang bersangkutan. Nah, kan ada kata beban di sana kita lihat nomor 6 sebanyak nomor 5 dulu. Kas aset bertambah dibeli perlengkapan kertas lain-lain sebanyak 13 juta. Oke. Ini berarti kita salah tulis ini. Oke. Soal nomor 6, dibayar beban kendaraan yang bersangkutan sebesar 7.200.000. Nah, beban kendaraan pada ekuitas bertambah 7.200.000 karena beban kendaraan. Beban utilitas bertambah 2.350.000 dan beban rupa-rupa bertambah menjadi 4.400.000. Selanjutnya soal nomor 8, dibayarkan utang kepada supplier. Soal nomor 7, dibayar sewa kantor. Dibayar sewa kantor untuk bulan bersangkutan sebesar 25 juta. Berarti 25 juta kas aset berkurang karena kita melakukan pembayaran. Kas aset berkurang sebanyak 25 juta. Beban sewa bertambah sebanyak 25 juta juga. Karena di sini keterangannya kita menyewa kantor. Sebesar 2.350.000 ada beban utilitas soal nomor 7, tapi kita salah masukkan di sini. Beban utilitas bertambah, ini dia poinnya, beban utilitas bertambah. Selanjutnya baca di soal nomor 7, beban rupa-rupa bertambah juga 4.400.000. Jadi yang bertambah ini beban rupa-rupa ini bukan ekuitas yang bertambah tapi liabilitas. Ya, ini kita salah tulis di sana ya. Seharusnya ini liabilitas yang bertambah. Kita kasih kode L di sini. Liabilitas yang bertambah ini ekuitas salah. Betul. Yang bertambah ekuitas karena dipengaruhi oleh liabilitas kita. Karena kita punya beban di sini kan. Dibayar beban, oke. Nomor 8, dibayar utang kepada supplier. Nah, ini kita masuk ke halaman selanjutnya. Oke. Halaman selanjutnya. Kita lihat di sini. 40 juta. Berarti dibayar utang kepada supplier peralatan sebanyak 40 juta. Berarti kita membayar utang, berarti aset kita berkurang untuk membayar utang. Di sini liabilitas atau utang kita, beban kita berkurang juga 40 juta. Ini sangat jelas ya pemirsa. Yang ke-9, ditarik kas untuk penggunaan pribadi. Ya, ini prive ditarik kas, berarti kas kita berkurang. Oke, prive di ekuitasnya bertambah. Itu privenya si pemilik yang bertambah. Oke, kas kita berkurang untuk karena dilakukan penarikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu halaman berapa lagi? Oke, selanjutnya. Nah, ini kita punya contoh pelaporan perusahaan, laporan posisi keuangan.
Coba kita telah. Untuk laporan posisi keuangan ini sudah betul, letaknya di sini. Nama perusahaan, kita pakai pena merah. Nama perusahaan, laporan keuangan. Nah, ini kita cek satu-satu untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober. Di sini ada poin aset. Aset di sini kas. Aset itu ada berupa kas, ada aset berupa kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Nah, serta kita jumlahkan, ini masuk aset, ini masuk kategori aset. Nah, sebenarnya masih ada pembagian lagi aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, ini saya kurang membikinnya kurang lengkap. Nah, selanjutnya kita cek kewajiban dan ekuitas. Kewajiban kita punya utang sebanyak 60 juta, utang di sini. Ekuitas kita hitung dulu, modal, laba, preview kita ada ekuitas di sini. Ini penarikan ya, preview ini penarikan, ada simbol kurung, sebenarnya ada kurung sini. Nah, itu tanda pengurangan 4 juta. Jadi kita punya total di sini adalah 938.800.000. Oke. Itu untuk contoh laporan posisi keuangan. Selanjutnya kita lihat laporan perubahan ekuitas. Nah, di perubahan laporan ekuitas, modal awal kita lihat ada 850 juta di modal awal. Lalu laba bersih ada 38, ada prefase sebesar 4 juta penarikan ya. Jadi kita punya total ekuitas atau modal awal kita nanti di bulan selanjutnya 879 juta. Oke. Selanjutnya kita masuk ke laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini kita dibagi lagi menjadi beberapa macam. Ada laporan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, ini pembagiannya bisa kita lihat di sini. Pembagian ada pembayaran beban kendaraan, beban utilitas, beban sewa, beban rupa-rupa, pembelian perlengkapan. Nah, itu dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi, jadi totalnya kita ada 13 juta. Nah, kita totalkan. Ada juga namanya arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, ini ada setoran pemilik modal sebanyak 850, pembayaran utang supplier, penarikan private. Nah, itu aktivitas pendanaan masuknya. Nah, jadi kita lihat arus bersih kita, kas kita ada di angka 806 juta. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti. Selanjutnya ini kelanjutannya tadi. Ada kenaikan penurunan bersih, arus dari kas aktivitas operasional berapa, arus kas dari pendanaan berapa. Nah, jadi saldo kas kita di 819 juta 50.000. Oke, itu contohnya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.